Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Jatinunggal, Kampung Tegal Paken ya kalau nggak salah nih teman-teman. Di video kali ini saya akan menemui salah seorang warga yang tinggal di tempat terpencil dan beliau mempunyai cerita mistis atau kisah mistis diculik sama sosok tinggi besar berjubah putih berjanggut panjang katanya selama 40 hari. Tapi di dalam kenyataannya selama beliau dibawa ke alam jin atau ke alam lain itu hanya perasaan beliau hanya waktu 4 jam. Padahal di dunia ini udah hampir 40 hari loh teman-teman. Wow, mengerikan banget ya. Seperti apa cerita mistisnya, seperti apa kisahnya saat beliau dibawa ke alam lain sama sosok yang tinggi besar tersebut. Ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Ini merupakan akses jalan penghubung antar desa, desa Sarimekar dan juga desa Sukasari ya kalau nggak salah ini teman-teman. Namun sepanjang perjalanan ini kiri kanannya itu belum ada rumah, masih area perkebunan ya teman-teman. Di sini juga ini lahan perkebunannya pada luas-luas banget, bahkan yang punya area perkebunan di sini tuh nyampe hektaran teman-teman. Paling minim paling sedikit itu sekitar 2 hektar. Dan dekat dari sini juga ada lokasi pertambangan batu ya teman-teman, atau pertambangan apa nih? Kalau nggak salah di atas sana, nah di atas ini nih untuk lokasi pertambangan batunya itu sendiri. Itu di depan kita merupakan lokasi rumah salah satu keluarga yang memiliki kisah mistis atau misteri diculik sama makhluk halus, bukan makhluk halus ya, apa namanya ya pokoknya si sosok-sosok kayak gitu dah, dibawa selama 4 jam. Namun kenyataannya di dunia ini hanya 40 hari loh teman-teman. Ini rumahnya berada di paling ujung nih, paling ujung di Kampung Tegal Paken ini. Kebetulan saya juga tadi sudah izin terlebih dahulu untuk ngambil gambar untuk mewawancarai beliau. Alhamdulillah beliau berkenan ya teman-teman, diajak ngobrol atau bincang-bincang. Cianya tuh udah nunggu di depan rumah. Dan ke belakangnya ini, di belakang rumahnya itu area perkebunan ya teman-teman. Langsung aja deh ngobrol sama si Anya nih. Assalamualaikum, A. A pengen ngobrol nih, A. Ya. Tapi ditempel dulu ini, Ayah. Ditempel dulu mic biar suaranya jelas. Apa? Iya. Nah, biar suara A-nya jelas nih. Iya. Boleh sambil duduk aja, A. Iya. Biar enak nih sambil mendengarkan suara apa nih, tonggeret ya. Tonggeret yang di kampung. Kalau di kampung itu ciri khasnya kayak gini teman-teman, ketika sore hari itu ada suara tonggeret seperti ini. Iya. A boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya ngobrol dengan A. Siapa nih, A? Saya Nurdin, biasa dipanggilnya Mang Udin. Oh, Mang Udin. Iya, Mang Udin. Berarti panggilnya saya Mang atau A aja nih? Mang aja. Oke. Iya, Mang aja lah. Berarti Mang Udin ya? Iya. Mang Udin tinggal di sini tuh udah berapa tahun, Mang Udin? Ya, kurang lebih 15 tahunan lah. 15 tahun udah di sini. 15 tahun tinggal di tempat
istilahnya tempat terpencil kayak gini ya. Iya, iya, iya. Di ujung perkampungan nih, Iya. tetangganya kebun semua. Kebun semua dan Heeh. tongeret. Tonggeret dan Tonggeret. Ini tuh Kampung Tegal Paken ya kalau nggak salah. Iya, Tegal Paken. Desa Sarimekar ya. Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal. Kabupatennya udah pasti Kabupatennya Sumedang ya. Mang Udin ini teman-teman punya cerita atau kisah mistis ya. Tapi kisah mistisnya ini terjadi di sini atau di mana, Mang Udin? Di luar sih. Oh, di luar. Iya, di daerah Depok. Di daerah Depok ya. Depok ya. Bukan di tempat ini. Bukan. Kalau di tempat ini ada kisah-kisah mistis atau cerita mistis nggak? Selama 15 tahun? Selama 15 tahun ya. Ya, ada juga. Ada. Ada juga ya. Tapi nanti deh diceritainnya ya. Iya. Nah, ini mah kita fokus yang Iya. diculik itu dulu ya. Iya. Diculik makhluk halus ya. Iya, iya, iya. Selama 4 jam, tapi kenyataannya di dunia itu hanya 40 hari. 40 hari ya, 40 hari. Itu gimana ceritanya Mang Udin tuh? Bisa boleh diceritain sama Mang Udin? Itu waktu itu tahun 2021. Ada itu ke jualan di Bogor. Jualan di Bogor. Baru beberapa hari udah ada telepon. Katanya adek hilang gitu. Oh, jadi kejadiannya itu menimpa adeknya Mang Udin? Adek, iya, adek. Bukan Mang Udin sendiri? Bukan. Waktu kerja di Bogor? Waktu kerja di Bogor. Tahun kemarin? Iya, tahun Oke, kemarin. boleh lanjut lagi Mang Udin ceritanya. Ya. Waktu itu ada telepon, katanya suruh ke sini, adeknya hilang gitu. Pas saya cari, saya juga lagi kerja di Bekasi kan waktu itu. Lalu saya cari ke sana kemari sampai habis biaya, habis waktu terbuang percuma gitu untuk mencari adik saya, tapi kenyataannya nihil, gak ada gitu. Gak ada. Lalu ya saya pergilah ke orang-orang gimana gitulah, karena panik gitu. Siapapun itu ya saya datangi gitu. Maksudnya orang-orang gimana? Ya katanya ada yang ustadz lah, ada yang orang pintar lah. Karena kepanikan saya, maka saya lakukan juga. Nanya-nanya ke orang-orang pintar ya? Iya, iya. Katanya, kata orang-orang pintar itu, ya dia ada yang bawa katanya. Itu ya kalau menurut kita itu di luar nalar sih, di luar logika kita gitu. Namun ketika sudah beberapa hari ya, saya nanya ke seorang, katanya tunggu aja 40 hari. Dia akan kembali tapi ke tempat kerjanya gitu katanya. Ya, pas tepat juga apa yang orang itu katakan itu ya tepat juga. Setelah 40 hari setelah 40 harinya dia kembali ketemu lah pada intinya mungkin ya. Iya. Ya ketemu yang lewat. Terus gimana ceritanya Pak Udin? Nah setelah ketemu dia itu ya dijemput sama travel, datang ke rumah. Lalu saya tanya anaknya, gimana kamu bisa hilang? Katanya waktu dia disuruh sama bosnya, suruh ngambil bumbu, lalu dia lewat ke sebuah masjid besar di daerah Bogor. Lalu dia sholat dulu. Setelah beres sholat, dia keluar, lalu ada seseorang yang membawa dia. Katanya, ayo kita jalan-jalan gitu. Itu sosok orangnya seperti apa gambarannya Pak Udin? Katanya orangnya tinggi, berjubah putih dan jenggotnya segini katanya gitu. Oh, jadi semacam kayak kiai atau ustadz mungkin ya? Ya, semacam kayak gitu. Itu keluarnya dari mana? Keluarnya dari musola katanya, dari tempat imam itu. Oh, dari mimbar. Dari mimbar, ya mimbar. Nah, lalu dibawa dia, bahkan ingat-ingat dia itu di salah satu pasar katanya. Dia baru ingat
Ingat gimana? Ingat ya bahwa saya ini di mana gitu. Kata dia, kata yang bawa itu, ini di pasar Caringin katanya. Caringin, Bandung? Iya, ke Bandung. Dari Depok ke Bandung lumayan Iya, jauh ya? dia nggak tahu kan orang, nggak tahu itu di Bandung apa di mana, katanya ya saya ada di pasar Caringin gitu. Nah setelah itu serasa saya pengen kembali katanya ya ke Bogor itu, saya dianterin lagi. Lalu saya tanya berapa hari kamu pergi dari situ, jalan-jalan sama si makhluk itulah yang di katanya 4 jam gitu katanya. Cuma 4 jam. Cuma 4 jam, iya. Sedangkan saya yang hitung di sini, yang mencari di sini 40 hari. Berarti 1 jam itu sekitar 10 hari. 10 hari. Ya kalau menurut dia, tapi itu sih di luar logika kita. Saya agak percaya sih, tapi kenyataannya memang seperti itu. Tapi yang jelas mah itu mah penjelasan dari adik Mang Udin tersebut ya. Dari adik, iya, dari adik. Nah, itu selama 4 jam ya pengakuannya kan, tapi kenyataannya 40 hari ya Mang Udin ya. 40 hari ya. Itu selama 4 jam tersebut di alam gaib atau di dunia lain, itu selain dibawa ke pasar, kemana aja jalan-jalannya katanya? Katanya dibawa jaro dari makam ke makam gitu. Bahkan, dari makam ke makam. Makam keramat. Makam keramat. Ya. Kalau boleh tahu tuh. Makam keramat siapa aja Mang Udin yang dibawanya tuh? Makam keramat mana aja? Mungkin kan di kita yang terkenal lah seperti Syekh Sarif Sunan Gunung Jati, terus Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Sunan Rohmat Suci Godok Garut, terus juga kan kalau di Jakarta Mbah Priuk ya, Habib Hussein Luar Batang. Mungkin kemana tuh? Nah kalau masalah itu dia nggak cerita sih ke makam mana-mana aja, cuman dia hanya mengatakan ini adalah makam keramat, ini makam pemimpin Islam gitu. Ya setiap dari makam itu ya dia hanya diberikan nasihat. Setelah wiridan dia selalu diberikan nasihat gitu, bahwa hidup ini seperti ini, hidup ini seperti ini. Jadi nasihat-nasihat Islami lah. Nasihat-nasihat Islami yang dia berikan itu. Setelah ziarah, setelah wirid, setelah zikir itu sama sosok tersebut itu dikasih pencerahan tentang agama mungkin. Tentang agama, iya. Dan yang paling saya aneh sih di luar nalar saya. Saya tanya, siapa nama orang yang membawa kamu itu? Kalau menurut dia sih katanya dia itu seseorang yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Sedangkan dia sendiri itu enggak pesantren juga, orangnya gimana lah, enggak ngerti agama, enggak sekolah juga gitu. Tapi dia bisa tahu tentang itu. Gitu. Nah, berarti istilahnya ini mah karomah ya. Berarti itu jarang-jarang loh Mang Udin orang-orang yang dibawa sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebanyakan juga dalam mimpi juga jarang, hanya orang-orang tertentu yang bisa ketemu sama beliau tersebut. Iya. Mungkin para penonton juga tahu siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Bahkan yang paling mengagetkannya lagi ya, selama 40 hari itu dia itu nggak makan, nggak minum, tapi dia itu sehat-sehat aja. Cuman yang nggak ada itu sendal yang dipakainya. Tadinya pakai sendal, pulang nggak pakai sendal, memang itu. Ya seperti itulah ceritanya. Nah jadi selama 4 jam di alam gaib, kalau di dunia nyata selama 40 hari, ya Mang Udin ya? Iya 40 hari. Itu beliau itu tidak makan sama sekali, nggak dikasih tidak makan sama sekali. Beliau bercerita, kamu makan nggak? Enggak. Selama itu enggak ada rasa lelah, enggak ada rasa letih, bahkan ngantuk juga dia bilang nggak ada. Selama di bawah sehari semalam, selama 4 jam, bukan sehari semalam, selama 4 jam itu ya nggak ada ngantuk, nggak ada ya capek, gak istilahnya kan 4 jam itu di alam gaibnya ya. Kalau di kita mah di alam kita 40 hari. 40 hari, iya. 40 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur berarti ya. Kadang saya juga aneh kok 4 jam
Kan kamu itu hilangnya 40 hari, bahkan yang di sini orang tuanya, adik-adiknya sudah nggak kebayang seperti apa kehilangan seseorang gitulah. Jadi mungkin udah punya inisiatif sudah meninggal dunia atau gimana ya, karena Iya. nggak pulang-pulang 40 hari. Iya. Sudah pasrah lah, sudah pasrah. Tapi tiba-tiba dia kembali berkat ada seorang saya datangi, katanya 40 hari juga akan kembali. Dianterin pulang. Iya, kenyataannya iya, betul. Itu dianterinya gimana? Dianterinya katanya ya dikembaliin lagi ke tempat dagangnya itu, ke tempat posnya itu. Bukan ke musola waktu dia ikut sholat itu? Bukan, ke tempat dagangnya. Dibawanya ke tempat dagang? Iya, soalnya dia katanya saya pengen dianterin lagi ke tempat saya karena saya nggak tahu gitu. Dia baru ngerantau, barulah orang di sini juga suka nggak tahu jalan. Berarti itu selama perjalanan 40 hari 40 malam itu di dunia kita ya, kalau di sana mah kan cuma 4 jam. 4 jam ya. Itu jalan kaki ziarah ke makam wali atau gimana? Iya, jalan kaki katanya. Dari suatu makam, tapi di makam itu katanya rame, tapi seolah-olah orang lain itu nggak ngelihat sama dia. Iya. Itu adalah suatu keanehan juga ya Pak Udin ya? Iya. Ya seperti itu. Sama sih kayak di kemarin juga di sini kan udah 3 kali juga di sini dia menghilangnya. Gimana ceritanya? Ya kalau di sini itu yang tadi bawa juga ada ya, yang nyebutin dia itu Syekh Abdul Qadir itu. Tapi ada juga seseorang yang membawa bahwa dia adalah dari sosok dari Cakrabuana katanya. Itu dibawa kemana Pak Udin? Kalau dari sosok yang dari Cakrabuana katanya dia itu, kalau bahasa Sundanya mau dibikin jimat di Laut Kidul katanya. Mau dibikin jimat gimana maksudnya tuh? Mau dibikin pusaka dia katanya. Mau dijadikan keris. Kamu itu udah saya dari kecil udah saya perhatikan bahwa kamu itu calon pusaka katanya. Ngomong sama dia itu ya seperti itu. Yang masih di luar nalar. Di luar nalar. Itu selama berapa hari hilangnya tuh? Ada yang 9 hari. Terus masih 41 hari. Kalau yang 41 hari itu dia dibawanya jarohnya itu ke arah Talaga, terus ke makam, ya lupa lagi saya sih dia bicara itu makam-makam keramat, dia itu tahu pas saya tanya itu. Ingat. Iya. Tapi berapa jam kalau di dunia gaibnya katanya? Sama katanya. Sama 41 hari juga. Itu dia menyebut sama saya itu cuma 4 jam katanya. Cuma 4 jam? 4 jam. 41 hari. Iya. Aneh lah, aneh. Nggak mungkin nggak bakal percaya kalau yang tidak melihat. Ketika ada pengajian, ya pengajian itu kan udah 40 hari nggak pulang-pulang. Maka didatangilah kiai dari Malausma itu. Nah, ketika lagi kumpul kan tadi nggak ada si anak itu. Tiba-tiba beres pengajian, beres sodoro, tiba-tiba ada di belakang kita. Di belakang kita. Ketika ditarik sama mamangnya, ditarik itu nggak bisa, nempel dia di dinding pabrik itu. Nempel sampai ditarik sampai gimana, bisa-bisa 3 orang dapat. Baru bisa diketarik ya Pak? Iya, baru ketarik. Lalu dia nelpon dari situ, langsung saya datang ke situ. Dan sampai sekarang juga masih sering dibawa sama makhluk. Nah, yang terakhir tahun ini nih, yang terakhir nih, dari situ ada nelpon ke saya. Katanya udah hilang lagi, udah 1 minggu, jangan kasih tahu orang tuanya. Tiba-tiba saya kan ya kasihan, saya juga udah capek gitu kan. Saya di sinilah sama istri saya itu baca Al-Quran lah, apa barangkali saja ada hikmahnya datang dia ke sini. Ketika pas maghrib ada yang gedor-gedor nih ke sini. Di mana? Ya, ke sini.
Ini ada pas maghrib nih, pas maghrib 3 kali kayak gitu suaranya. Oh. Padahal di situ baru saja nelpon saya dari Malausma itu, katanya udah 7 hari hilang. Nah saya biarin, terus saya berjamaah sholat maghrib dulu sama istri di dalam. Gitu. Setelah itu saya lihat dari balik kaca ini, saya lihat ada orang di sini, ada orang. Tiba-tiba saya kan jalan situ, takut sih, takut ada apa-apa ya. Saya jalan itu ke sini, ternyata dia sudah nggak bernapas di sini nih, nggak bernapas, ini udah kaku. Lalu saya kan bingung, saya lalu ke Abah. Ini nih saksi nih, Abah. Lalu Abah, ada orang-orang di sini, tolong saya bantu bawa anak ke dalam. Lalu saya bawa ke dalam. Setelah 2 jam itu masih kaku, nggak ada napas sama sekali, nggak ada napas sama sekali. Ya setelah itu Abah ngaji di sini, baca Al-Quran. Nah, tiba-tiba dia sadar, teringat yang dipintanya apa? Saya pengen makan, saya lapar. Setelah dia itu siuman gitu. Mang Udin, boleh saya ke sana ya? Boleh ke sana Mang Udin? Iya. Jadi mungkin terima kasih ya Mang Udin atas waktunya. Udah mau diajak ngobrol, diajak bincang-bincang sama saya. Sebenarnya ini masih pengen ngobrol lagi karena masih banyak cerita ya Mang Udin ya. Cuman sayang waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin di lain waktu saya bersilaturahmi lagi ke Mang Udin. Semoga Mang Udin selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya Mang Udin. Amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Insya Allah. Apalagi perihal kejadian mistis yang dialami Mang Udin selama tinggal di sini, di tempat ini, jauh dari kemana-mana. Siap. Itu tadi ya teman-teman, kisahnya adik Mang Udin yang diculik sama pengakuannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani selama 4 jam. Tapi kenyataannya di dunia nyata itu selama 40 hari 40 malam. Keanehannya beliau selama 40 hari 40 malam itu tidak makan, tidak minum, walaupun berjalan kaki dari makam wali ini ke makam wali ini ke makam wali lagi, itu nggak merasa pegal, nggak merasa lapar, nggak merasa haus. Itu suatu keanehan. Dan juga waktu dibawa ke alam gaib tersebut, katanya beliau itu setelah berziarah, setelah dikir, setelah bersolawat, itu dikasih wejangan, kasih nasihat-nasihat tentang keagamaan ya. Dan selalu diantar pulang. Dan diantar pulang lagi, berarti itu mah tidak mencelakai beliau ya. Kalau misalkan makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib yang itu mah, oh udah bahaya ya. Gimana menurut kalian? Mau percaya silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi itu yang jelas pengalaman adik dari Mang Udin itu sendiri. Nanti lain waktu, kapan-kapan kita ketemui deh. Kebetulan adanya Mang Udin ini bekerja di daerah Bantarujuk dekat dengan rumah saya. Mang Udin ini buat sekedar beli rokok doang ini mah. Mau diterima buat beli rokok itu mah enggak seberapa ya Mang Udin ya. Jangan dilihat itunya. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haruman, Li.